teman-teman wisata semuanya, kembali lagi di podcast Pintu Kampus. Yeay! Jadi kali ini yang bawain podcastnya ada aku. Kenalin dulu kali ya. Kenalin, nama aku Devani Putri Effendi Raha, biasa dipanggil Devani. Aku dari angkatan 22. Tapi kali ini aku nggak sendirian guys. Aku bersama narasumber yang super mega bintang prestasinya. Tepuk tangan dong. Oke, boleh nih kita perkenalan dulu kali ya dengan narasumber kita. Boleh, ayo. Boleh dari aku dulu. Oke, silakan. Halo teman-teman sekalian, kenalin nama aku Nazwa Semira Menika, tapi biasanya teman-teman bisa manggil Wawa biar gampang ingat ya. Aku dari angkatan 23. Oke. Next. Halo kalian semua, kenalin aku Jaka Nirona. Sama kami dari angkatan 2023. Halo semuanya, aku Nifda Hairani. Kami semua kebetulan satu kelas angkatan 23. Jadi 23 geng ya namanya Ya, ini. benar. 23 geng berprestasi. Asik. Jadi pembahasan kali ini tuh kita tentang mahasiswa berprestasi. Jadi kita akan bahas nih tips-tips dari anak 23 geng berprestasi ini. Apa sih tips dari mereka agar bisa menang lomba nih? Bisa dilihat ya pialanya di sebelah aku. Oke deh, kita tanya dulu nih, apa lomba yang pernah kalian ikutin? Mungkin dari Wawa dulu boleh. Oke. Kalau dari Wawa, kalau dari kategori lumayan ya Kak ya. Ada oke. business plan, Hmm. terus juga ada esai, ada juga pernah ikut poster juga. Wis, luar biasa. Terus yang paling teringat, yang paling terkenang tuh apa? Lombanya, Mm-mm. kalau lombanya esai, karena Kenapa tuh? kalau nulis esai itu lebih, berarti kan lebih cocok gitu sama kitanya. Bukan menguras otak ya, Oh, enggak. malah lebih cocok. Pasti sih, lebih cocok. Memang Pasti beda ya. ya teman-teman. Oke, next mungkin Jaka. Kalau Apa untuk aja? Jaka sendiri ya sama sih sama teman-teman yang lain juga. Seperti esai, bisnis plan, kemudian dan yang terakhir ini kami ngikutin bisnis case ya. Iya, lomba Apa terakhir tuh beda ini. bisnis case sama bisnis plan? Nah, jadi kalau bisnis case kan kita merencanakan suatu bisnis. Nah, kalau bisnis case kita harus bisa memecahkan suatu permasalahan di bisnis itu, Kak. Nah, seperti itu. Lebih kompleks ya, Ya, daripada bisnis bisnis case plan. gitu, permasalahan bisnis gitu. Nah, jadi kita harus bisa menyelesaikan dari bisnis tadi. Yang paling teringat di antara semua lomba-lomba, mungkin yang paling susah atau apa? Kalau Wawa tadi kan dia ngomongnya esai. Iya. Esai. Yang Kalau paling Jaka, mudah ya? paling Paling yang mudah. paling dikuasai Paling mungkin dikuasai, kali ya. iya, benar. Kalau dari Jaka apa? Sama sih, Kak, lebih ke esai. Karena kan esai lebih kayak cuma perancangannya aja gitu kan. Jadi kita bisa mencari ide-ide kayak gitu kan, lalu tuangkan ke esai ini tadi. Jadi lebih oke esai gitu Lebih ke ya. esai lah. Oke, Nifdah lagi nih. Kalau untuk Nifda tersendiri sih, Aku lihat sih kayaknya lumayan banyak ya Nifdah dari Banyak SMA sih, juga benar. ya. ya dari SMA juga, gimana ya? Itu masih permulaan sih sebenarnya. Wow. Terus untuk sekarang ini kan sudah jadi mahasiswa ya. Nah, ini pengalaman pertama buat lomba-lomba keluar gitu nah kan. Nah, yang terakhir nih yang paling berkesan sih yang ke Bandung gitu. Kenapa tuh berkesannya? Ya karena baru keluar ke pulau gitu nah kan Kak. Kemarin kan masih dalam lingkup Sumatera gitu. Nah, kalau untuk bidangnya sih sama sih, Sama. esai gitu. Esai. Sama Wah, esai. ada apa dengan esai teman-teman? Cari tahu tuh di kolom komentar kawan-kawan. Komen di bawah. Komen di bawah, jangan Komen lupa. di bawah. Oke, terus kita bahas dulu nih kesibukan mereka akhir-akhir ini apa? Apakah mempersiapkan lomba sebelum selanjutnya atau ngapain nih? Pas Boleh nih. jadi misteri kawan-kawan. Boleh nih dari Wawa dulu lah kali ya. Oke. Urutan. Bukan sibuk sih Kak ya, sok sibuk gitu. Sibuk, Kita benar-benar. semua. Iya. Oke, apa tuh? Tugas kuliah, belum lagi kita juga ikut organisasi, jadi benar-benar sangat-sangat saling menguras waktu, tenaga juga. Bener tuh, Kak.
apalagi sekarang nih kami semester 4 nih Kak, emang bener-bener kayak di-push tugas sama iya bener-bener di-push tugas, terus juga ada keturun lapangan juga seperti Ya ke itu. desa-desa ya Heeh. kalau agribisnis teman-teman buat Project yang seperti itu maba. kan ya, apalagi kan diselingi dengan mempersiapkan diri buat lomba seperti itu kan. Oh. Jadi, Udah? Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi mempersiapkan planning yang lain sih ya. Apa tuh kalau boleh? Mau Spill. nulis buku. Mau nulis oh, buku gila. teman-teman. Apa tuh jenis bukunya kalau boleh tahu? Bukunya genre kehidupan sih, perjalanan hidup gitu kan. Perjalanan hidup. Boleh nanti ya. Eh, Promosi nih, Miseta. iya. Tolong ya Miseta. Nanti kalau sudah jadi bukunya jangan lupa dibaca ya teman-teman. Nah, tuh dengerin. Oke, nyambung ke lomba yang tadi. Aku pengen tahu sih kalian yang ikutin lomba itu pernah ke daerah mana aja selain yang ke Bandung kemarin? Boleh. Kalau buat Nazwa sendiri udah ke Lombok kemarin semester 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kedua ke Malang. Wih, Malang. Ya, Baru yang terakhir di Bandung ya? ya terakhir Ah, Bandung. terakhir di Bandung. jalan-jalan ya berarti sekalian jalan-jalan ya. Hitungannya. Iya. Iya, itu kita Wah, harus kita manfaatkan. oke. Kalau Jaka kemana aja? Kalau Jaka, alhamdulillah baru pertama kali ini sih Kak ke Bandung. Ya, ke Bandung Ah, kemarin Bandung ya. ini. Awalnya juga kayak nggak nyangka gitu kan bisa lolos di finalis, kemudian juga lolos pendanaan seperti itu. Ya berkesan sih untuk di Bandung kemarin seperti itu. Oke, kalau Nifda nih. Kalau Nifda sih kan dari SMA sudah nyoba-nyoba lomba kan. ya. Nah, cuman lingkupnya berbeda. Yang di SMA tuh masih tidak ada pendanaan gitu kan. Beda dengan yang di kampus tuh ada pendanaan. Nah, jadi kalau yang semasa SMA tuh lingkupnya masih online gitu. Nah, gitu, Covid Kak. ya waktu itu? Ya, Oh, ya, Iya sih, benar. jadi makanya online gitu. online. Oke, nyambung sama kalian ngomong esai tadi. Penasaran deh kalian tuh lomba itu tuh gimana sih cara biar dapat informasinya itu? Mungkin teman-teman banyak mau ikut lomba tapi Iya, iya. gimana ya informasinya dapatnya dari mana ya? Nah, mungkin bisa nih tips-tips dari kakak-kakak geng 23 berprestasi. Waduh. Boleh nih, Enam. siapa yang mau jawab terserah. Boleh dari Boleh. aku ya. Kalau gimana caranya itu kita harus permasalahan. Kita Apa harus tuh? cari masalah. Nggak salah. Perlu kita cari masalah dulu. Iya. Karena dari masalah itu kita baru tahu kasih solusi yang gimana. Iya. Nah, dari solusi tersebut lah baru kita bisa nuangkan di esai tersebut. Tentunya pasti dengan inovasi yang kreatif. Nah, inovasi tadi itu untuk menyelesaikan masalah kawan-kawan. Nah, makanya itu tadi, dengan ada permasalahan ini tadi, kita harus menawarkan solusi yang inovatif buat di ide esai ini nanti seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari informasinya, nah kalian harus bisa manfaatkan media sosial kalian seperti Instagram, kemudian harus ikut-ikut organisasi seperti ikut-ikut organisasi yang seperti ada di seperti ada di Unja kawan-kawan. Itu kan ada namanya organisasi UKM, RNP dan Eksis, Riset dan Penalaran. Itu kalian harus bisa bergabung di situ karena untuk bisa menambah kemampuan kawan-kawan kayak gitu. Jadi harus banyak sekali riset sih. Kak. Riset kayak gitu kan. Jadi itu rumah buat kalian seperti itu. Jadi penting ya organisasi itu penting Kak. juga ya. Iya. Kalau Nifda, Selain itu sih kita juga harus melek informasi ya Kak. Nah seperti tadi kan Jaka bilang harus ada platform seperti Instagram yang bantu kita buat nyari-nyari informasi lomba gitu nah kan. Nah kemarin kan kami kan ke Bandung tuh. iya. Nah itu kami di sana nyari informasi itu dari Instagram. Instagram. Nah terus kebetulan kami nemu informasi itu, kami runding lah ke Bandung yuk gitu kan. Ya, Nah, ke benar. Bandung yuk Diskusi gitu kan, kayak gitu diskusi. kan. Wah, Keren ya diskusi Iya. mereka Iya, ya, ke bukan Bandung yuk. diskusi kalau kita kan diskusi makan siang apa ya. Iya. Mereka diskusinya esainya apa. Iya. Wah, ke Kita mau apa Bandung. nih? Mau Oke. apa Apa nih? nih gitu kan. Nah, berat ya. Oke. Iya. kan selain itu kan di event tersebut banyak juga tuh pengalaman yang harus kita alamin gitu nah kan. Nah, seperti selain lomba kita juga menambah relasi dengan teman-teman yang baru iya, gitu kan. dari banyak kan dari wilayah Iya, yang lain kan. dari Sabang sampai Berbagai. Merauke lah gitu nah kan. Mm-mm. Nah, selain itu kita juga belajar budaya yang ada di sana gitu kan. Oh. Mungkin boleh sharing-sharing Iya, mengenai sharing dong apa selama sana? di Bandung gitu nah. Kalian ngapain aja sih di sana? Selain lomba Selain ya. event ya, Kak, ya? Mm-mm. Kalau selain event kemarin sempet ada ke Museum Gedung Sate. Nah, situ kami belajar sejarah-sejarah lah di Bandung itu tadi di Gedung Sate. Kemudian
yang untuk Kemudian juga dilanjutkan dengan perkenalan seni budayanya Ah. Bandung atau di Jawa ya. Jawa. Itu ada wayang, ada Iya. Seru main banget angklung ya. juga. Jadi kayak first time megang angklung tuh kayak Oh gini gue Iya. yang Iya. Kami emang baru first time belajar angklung kemarin di sana ya. ada pengalaman baru. Pengalaman. jadi lebih Banyak sih. jadi bukan lomba aja ini Iya. ada pertukaran budayanya Iya, juga ya. benar. Seperti wawasan kebangsaan seperti itu Kak. Keren banget. Kan udah nih tentangin esai. Aku pengen tahu deh, karena kalian kan tadi ngikutnya banyak nih prestasinya, udah ikut lomba, terus ikut organisasi. Gimana kalian bagi waktu sama kuliah kalian? Itu kan kuliah penting nih buat yang lain kan, kuliah penting, tapi kan teman-teman ini mungkin pengen ikut lomba, pengen ikut organisasi tapi takut keteteran. Nah, kalau dari kalian bertiga ini gimana? Tipsnya atau cara kalian sendiri deh gimana? Ya udah, siapa duluan? Boleh Iya. dari Nifda boleh, Nifda iya. duluan. Oke. Dari untuk manage waktu ya. Manage waktu betul. Yang pertama sih kita harus jangan lupa dulu tujuan kita kuliah tuh apa. Oke, Harus benar. selesaiin dulu Benar yang tuh ya, itu. teman-teman. Ya. Jangan lupa Jangan selesaiin sering bolos. kuliahnya dulu. Nah, habis itu kalau mau ikut event-event lomba-lomba gitu boleh, tapi jangan lupa tujuan utamanya dulu kan. Nah, Betul. di samping tugas-tugas kuliah yang mepet atau apa gitu, kita juga harus bisa bagi-bagi waktu untuk nyelesain planning-planning kita ke depannya gitu. Nah kan, jadi kalau semisal ada yang ingin kita capai gitu kan, nah di samping tugas kuliah kita juga bisa harus bagi waktunya. Mungkin di siangnya kita kuliah, di malamnya kita bisa bikin Iya. gitu ya. Beda ya mahasiswa berprestasi. Malamnya belajar, teman-teman. Begadang kan kapan? Begadang. Ya bukan scroll TikTok ya, belajar. Oke, dari Jaka atau Wawan? Kalau dari Jaka, untuk langkah pertama ya kita bikin terlebih dahulu ya list tugas, kemudian kita kelarin dulu. Kan kita kan kuliah itu kewajiban kita seperti itu kan. Kita harus selesaikan dulu tugas-tugas kuliah karena itu kewajiban kita sebagai mahasiswa kawan-kawan. Kemudian kita atur skala prioritas yang sudah dijelaskan Nifda tadi, yaitu mana yang lebih penting mendesak, mana yang tidak penting terus mendesak. Nah, gitu. Kemudian juga kita harus bisa fokus sama diri kita sendiri, gitu. Harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Oke, kalau dari Wawa gimana? kalau dari Wawa sih ada sama mereka. Cuman kalau Wawa lebih ke skala prioritas sama prioritas. Jadi kita bisa seleksi aja gitu. Iya, Gimana seleksi. yang mana yang penting duluan gitu ya. Oke deh, ini nih, motivasi kalian untuk berprestasi itu apa? Mungkin dari Wawa dulu. Atau mungkin nih ada yang support gitu ya dari belakang, kita Wow. kita nggak tahu ya apakah keluarga ataukah gitu. Aduh, Boleh nih spill. kalau buat motivasi kalau dari Wawa itu emang dia udah nyetin dulu waktu kuliah. Dulu pengen deh jalan-jalan gratis, gimana tuh caranya? Ternyata cari bisa ikut lomba dan juga bisa didanai sama kampus. Nah, dari kesempatan itu Wawa coba ambil gitu kan, ikut lomba, kemudian ternyata benar-benar bisa jalan-jalan gratis dari lomba itu kan. Iya benar Iya, kan. bener. Kalau nggak ada lomba, Wawa mungkin nggak bisa tuh ke Bandung, ke Malang, ke Lombok itu mungkin nggak pernah. Kalau buat support sih ada support Ada ya. sistem di balik layar, ya kan? Boleh di spill? Jangan Ya, dulu. jangan dulu. Oke. Jangan. Oke, boleh nih Jaka. Kalau untuk Jaka ya, motivasinya Motivasi. hampir sama Najwa tadi. Ingat dulu fokus tujuan kita di awal kuliah itu apa, seperti itu. Kemudian Jaka juga pengen mengembangkan ya diri Jaka sendiri gitu kan, ngembangin dari segi kemampuan kepenulisan, kemudian berbicara, kemudian juga kita bisa manajemen waktu kan, karena adanya tekanan ini tadi kita bisa bisa manajemen waktu dengan baik seperti itu sih. Itu dari Bisa Jaka. ya lebih buat ningkatin skill-skill gitu sih. Oke, Nifda. Kalau Dan untuk Nifda. motivasi tersendiri ya Kak, aku kan orangnya memang suka nulis gitu. Iya, Kan, novelnya jadi- ya, tungguin ya novelnya. Jadi Terus? kalau kadang tuh kalau kita nulis ada suntuk juga gitu. Mm-mm. Cobalah hal baru gitu ya buat Oh. esai gitu, nah kan jadi termotivasi dari situ sih. Tantangan baru nih gitu kan. ya, dapat dukungan jadi teman-teman juga kan, dirangkul gitu kan, ayolah gitu nah kan. Jadi
penting banget ya, circle pertemanan itu sebenarnya Iya. penting Penting banget banget. Iya, nggak sih? mendukung, Sangat berpengaruh. berpengaruh. Menurut kalian mempengaruhi gimana? itu. Pengaruh banget nggak? Iya. Pengaruh banget. Sangat berpengaruh untuk perkembangan kita ke depannya. Iya. Karena Iya. lihat temen rajin, kita males-malesan kan. Kayak Dorong gimana gitu. rasanya Ya gitu. Allah. Kok aku sendiri nih? Iya. Gitu. Terus pertanyaan terakhir nih, saran untuk teman-teman Miseta yang mau juga berprestasi tapi malu sama ragu untuk memulai. Apa nih dari kalian? Anak 2-3 geng berprestasi ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ragu, takut, bingung pasti ada awalnya kan. Sama kayak Wah juga ngerasa dulu waktu awal mulai, duh ini mulai dari gimana gitu kan. Lihat kok senior-senior udah pada terbang-terbang ke sana ke sini gitu kan. Maksudnya coba yakin, nggak usah mikirin menang dulu gitu kan. Jadi gua coba terus gagal kak, nggak langsung bisa berhasil, gagal terus kan. Terus tuh gua percaya kita abisin dulu gagalnya dari sekarang gitu, nanti bakalan berhasil terus kok. Jadi percaya sama prosesnya. Itu Tuh, Nah, percaya diri sendiri ya teman-teman. percaya kawan-kawan. Bener juga tadi yang udah dikatakan sama si Nazwa tadi, kita harus berproses seperti itu. Dari kegagalan itulah kita bisa menjadi keberhasilan. Nah, itu sih. Kalau tetap fokus sih sama diri sendiri, terus tujuannya itu harus fokus, terus jangan sampai setengah-setengah usahanya. Kalau setengah-setengah itu bakalan jadi malas kitanya gitu. Jadi harus fokus dan juga jangan setengah-setengah usahanya. Betul, yang jelas jangan ragu dan jangan malu untuk memulai nih dari tips dari 2-3 geng berprestasi. Oke deh kalau gitu, kita udah dapat nih pesan-pesan yang oke banget, tips-tips dari mahasiswa berprestasi ini. Terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa spektakuler banget ini. Dan terima kasih juga buat Miseta yang udah ngundang kita. Iya, karena terima kasih Miseta. setiap event bawa rasa selalu dirayakan Dirayakan Miseta. Miseta. Oke, jangan lupa kawan-kawan untuk join di Miseta, karena di Miseta kita bisa berkembang dan ini adalah tempat kita, rumah kita. Rumah kita nih. Jangan lupa komen-komen ya guys. Kalau Iya. misalnya ada nih, Kak gimana pertanyaannya bla bla bla, Iya. pengen ikut A B C nih, nanti kita tampung terus kita tanya ini ke mahasiswa berprestasi gitu. Oke guys. Jangan lupa juga teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube dari Miseta Unja. Oke, sekian podcast Pintu Kampus hari ini. Saya Devani dari angkatan 22. Pamit undur diri. Bye.